Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan sosialisasi program beasiswa S2 dalam dan luar negeri. Program beasiswa S2 ini diperuntukkan bagi ASN, pegawai swasta, serta masyarakat umum. Kota Kupang menjadi sasaran sosialisasi program beasiswa S2 kedua setelah Kota Padang untuk tahun 2020. Program beasiswa S2 dalam dan luar negeri yang telah berlangsung sejak tahun 2007 dari Kementerian Kominfo ini rutin dilakukan jelang penerimaan mahasiswa baru. Program beasiswa S2 ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan industri bidang komunikasi dan informatika. Syarat untuk mengikuti program beasiswa S2 bagi ASN yakni harus berusia 37 tahun, sedangkan bagi masyarakat umum berusia 33 tahun. Selain itu, peserta wajib mahir bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat bahasa Inggris. Selain itu, peserta wajib memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perguruan tinggi yang dipilih dan diutamakan indeks prestasi kumulatif atau IPK 2,90. Peserta yang mendaftar diwajibkan untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi Mitra Kominfo. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo bagi lembaga perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Peserta yang lulus seleksi dan memilih kuliah dalam negeri akan menempuh pendidikan di 11 universitas di Indonesia. Sementara untuk beasiswa luar negeri akan menempuh pendidikan di India, Mongolia, dan Belanda. Sementara kerjasama dengan Cina untuk sementara ditutup karena mencegah maraknya virus corona. Untuk beasiswa ini kan ada tahapan seleksi yang kami terapkan, dan ini juga untuk menetapkan bahwa program beasiswa ini terbuka dan transparan juga. Sebetulnya kalau tadi dikatakan oleh Pak Aba belum ada dari putra NTT yang mendapatkan beasiswa, sebetulnya sudah ada beberapa dari putra NTT yang mendapatkan beasiswa seperti di UI dan tadi juga dari beberapa kampus juga sebetulnya sudah ada hanya mungkin informasi belum tahu. Dan sebetulnya untuk permintaan itu kami juga harus karena ada beberapa seleksi persyaratan yang harus ditetapkan, seperti misalkan untuk beasiswa dalam negeri ini pertama wajib mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di universitas dan ini menjadi salah satu syarat. Kemudian dari pihak kampus nanti akan menyerahkan nama-namanya kepada kami dan kami ada tahap seleksi internal di Kementerian Kominfo. Kami juga akan mendiskusikan ini lebih lanjut kepada pimpinan kami dan juga kepada Pak Menteri. Kuota untuk itu nanti berapa kuota untuk? Sebetulnya kuota itu sudah ditetapkan dari setiap kampus ini antara 10 hingga 12. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aba Maulaka, menyambut baik program beasiswa S2 dalam maupun luar negeri. Dalam hubungan dengan implementasi visi pemerintah Provinsi NTT Bangkit, khususnya di bidang dukungan SDM di teknologi informatika, ini momentum dan oleh karena itu kita harus serius untuk mempersiapkannya tadi. Ini kan kegiatan sudah dimulai dari tahun 2007, tapi sampai dengan hari ini SDM di lingkup pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota masih sangat terbatas, masih satu orang TTS, satu orang di Pemprov NTT belum ada. Dan oleh karena itu kita berharap melalui sosialisasi ini memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bagaimana mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi, sehingga kita harapkan di tahun 2020 ini ada sejumlah anak-anak NTT yang bisa lolos, dan lebih dari itu ada kebutuhan mendasar yang perlu dipersiapkan SDM-nya. Misalnya antara lain keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini penting karena di era digitalisasi seperti ini, kalau tidak punya SDM yang bisa mengendalikan keamanan jaringan, itu kan bisa terjadi penyambutan atau terjadi gangguan-gangguan. Itu yang pertama. Juga kita berharap di bidang komunikasi dan informatika, bagaimana seseorang bisa mempersiapkan materi informasi yang bagus untuk publik,
Ini juga perlu sumber daya yang memadai, juga mempersiapkan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi terkait program beasiswa S2 ini, dapat mengakses informasi di website Kementerian Kominfo di blsdm.kominfo.go.id .s.id beasiswa S2 DN. Patrice Kudang Laiskodat, AFB TV melaporkan.